Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narya Devito dari kelas fase E5 nomor absen 24. Saya akan menjelaskan tentang peta, SIG, dan penginderaan jarak jauh. Yang pertama adalah pengertian peta. Pengertian peta secara umum. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Peta menurut Perhimpunan Kartografi. Peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenapakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta menurut ICA. Peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur kenapakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Sekarang jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta. Peta secara umum ada tiga, yaitu adalah peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Yang kedua adalah peta tematik. Peta tematik adalah peta yang bertujuan menggambarkan permukaan bumi dengan khusus atau tema tertentu. Yang ketiga adalah jenis peta berdasarkan skala peta. Yang pertama ada peta kadaster, memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar memiliki skala antara 1 sampai 5000 atau 1 sampai 1250. Peta, peta skala sedang memiliki skala antara 1 banding 250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang jenis peta berdasarkan nilai data ada dua, yaitu adalah peta kualitatif dan peta kuantitatif. Peta kualitatif, peta adalah peta yang hanya menunjukkan keberadaan suatu objek di lokasi tertentu tanpa dilengkapi dengan nilai objeknya. Peta kuantitatif, peta yang menunjukkan lokasi suatu objek dan besar nilai objek tersebut. Jenis peta berdasarkan objek yang dipetakan ada dua, yaitu adalah statis dan dinamis. Peta adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah seperti pada peta jenis peta tanah, serta peta administrasi suatu wilayah pedesaan atau perkantoran maupun peta negara, juga peta geologi. Peta dinamis isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah seperti pada peta guna lahan, peta transportasi, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta tata guna lahan, serta pada peta perencanaan wilayah kota. Komponen peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta terletak pada bagian atas peta menunjukkan tema atau fokus peta. Yang kedua, garis tepi atau border. Garis tepi atau border berfungsi membatasi area peta agar terlihat rapi dan jelas. Yang ketiga adalah orientasi, diagram penunjuk arah. Orientasi berfungsi menunjukkan posisi dan arah wilayah pada peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Yang keempat, skala peta, perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang kelima adalah legenda atau keterangan peta, menjelaskan simbol-simbol yang digunakan pada peta. Yang keenam, koordinat, garis bujur, dan garis lintang yang menunjukkan lokasi geografis. Yang ketujuh, simbol peta, representasi visual untuk menunjukkan objek atau fitur tertentu. Yang ke-8, lettering, adalah semua tulisan pada peta yang memberikan informasi atau keterangan. Warna peta digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek atau wilayah. Dan yang terakhir, sumber data dan tahun pembuatan, menyebutkan asal data dan waktu pembuatan peta untuk validitas informasi. Selanjutnya, komponen SIG. Yang pertama, data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Data spasial memiliki dua macam, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Dan data vektor. Data vektor adalah data yang mempresentasikan objek di permukaan bumi dengan menggunakan vektor yang berbentuk dengan titik, garis, dan area atau poligon. Yang kedua, data atribut. Data atribut adalah data yang memberi penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, atau grafik.
Perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat yang komponen perangkat keras utama sistem informasi geografis berfungsi untuk memberikan daya komputasi dan data akses yang diperlukan oleh sistem perangkat lunak. Jenis perangkat keras yaitu ada tiga, memasukkan data, memproses data, dan mengeluarkan data. Perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Contohnya pada ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan Quantum GIS. Brainware. Brainware adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan SIG secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manajemen analisis. Manajemen analisis ada 5. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi adalah fungsi analisis untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria tertentu atau atribut tertentu. Yang kedua, overlay. Overlay adalah fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih data spasial berbeda tetapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama. Ketiga, jaringan. Jaringan digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia agar menemukan jalur optimal yang meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Yang keempat adalah buffering. Buffering untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu dari fitur geografis yang ada. Yang kelima atau yang terakhir adalah 3D. 3D digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi. Komponen penginderaan jarak jauh. Komponen penginderaan jarak jauh ada 8, yaitu yang pertama sinar matahari, tenaga buatan, atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Yang pertama, sistem matahari atau sinar matahari atau biasanya disebut sistem pasif menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam. Yang kedua, tenaga buatan atau sistem aktif menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer hanya sebagian kecil dari tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jarak jauh jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jarak jauh. Objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Si objek ada tiga, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Yang pertama spektral. Spektral itu berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya pada rona dan warna. Yang kedua ciri spasial. Ciri spasial berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya dalam bentuk dan ukuran peta. Yang ketiga adalah ciri temporal, yaitu berdasarkan perbedaan waktu perekaman. Contohnya perekaman pada saat musim hujan dan saat musim kemarau. Sensor. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor ada dua, yaitu yang pertama sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik menggunakan film sebagai detektor untuk menghasilkan foto udara, kalau sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam PJ. Dalam PJ, wahana ada 3 macam, yaitu pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Pesawat terbang rendah sampai menengah ketinggiannya antara 1000 sampai 9000 mdpl. Pesawat terbang tinggi ketinggian lebih dari 18.000 dpl. Kalau satelit ketinggiannya sekitar 900.000 mdpl. Perolehan data. Analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Analisis digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Menggunakan data. Menggunakan data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil PJ untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Jenis-jenis citra. Citra foto. Ada 4, yaitu foto pankromatik, foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto inframerah. Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia. Yang kedua foto ultraviolet
Rekam spektrum ultraviolet umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Yang ketiga, foto ortokromatik, yaitu merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagian hijau, dan yang terakhir, foto inframerah, yaitu merekam spektrum inframerah jarak dekat. Umumnya digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Citra non-foto berdasarkan sumber sensor. Yang pertama, citra tunggal dibuat menggunakan sensor tunggal digunakan dengan mengombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Yang kedua, citra multispektral dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBV dan citra MSS. Citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik, ada citra inframerah thermal dan citra radar. Citra inframerah thermal dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Kalau citra radar dan citra gelombang mikro, citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil penggedaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan ada dua. Yang pertama, citra dirgantara, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, dan citra satelit, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.